buat pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan buat hidup kami sepanjang minggu ini. Kami boleh mengalami anugerah, kami boleh mengalami kebaikan, kami boleh mengalami berkat-berkat yang tidak terbatas hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami, lewati bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa bersama dengan Engkau kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sama-sama kita katakan amin. Di setiap musim hidupku selalu ku lihat setiamu melewati badai yang besar. Tangan-Mu menjaga langkahku. Bersama-Mu ya Tuhan, aku sanggup
berjalan dalam lurus. Nyatakan Tuhan kemuliaan dan berjalanlah dengan
dengan kekuatan
untuk ibadah kami pada saat ini. Satu kesempatan yang indah kami boleh ada di hadirat-Mu, kami ada di rumah-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini di tengah hadirat-Mu, kami mau bersimpuh, kami mau duduk diam, membuka telinga kami, hati kami, dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan Bapa berfirman. Bapa mengenyangkan kami dengan mana surga, memberkati kami dengan firman-Mu yang hidup. Nyatakanlah firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ini yang Kau pakai untuk berkata-kata, nyatakan isi hati-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari lidah dan mulut hamba-Mu ini sungguh-sungguh adalah perkataan yang dari Bapa, firman-Nya dari Engkau ya Bapa, yang akan memberkati kami, memberi kami kehidupan. Terpuji-puji nama-Mu Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan dan diberkati oleh firman yang dari Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oke. Nah, pagi hari ini ada satu tema yang sangat-sangat penting yang kita mau renungkan bersama-sama. Ada satu pertanyaan yang mungkin sangat klasik dan mungkin juga ditanyakan oleh banyak orang, termasuk juga oleh orang-orang Kristen. Mungkin juga di antara saudara menanyakan, bertanya-tanya akan hal ini, ya. Temanya kalau Bapak Ibu baca di dalam flyer, di sana tertulis aku Kristen. Apakah aku pasti selamat? Dan memang pagi hari ini kita akan membicarakan tentang soteriologi atau tentang keselamatan. Ya. Sesuatu yang sangat basic memang, tetapi justru yang basic ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Setuju kan? Keselamatan itu, keselamatan kekal kita itu sangat-sangat penting. Kalau enggak, kita akan bertanya, terus saudara jadi Kristen percaya Tuhan Yesus mau apa? Kita ada berkumpul di gereja hari Minggu, ibadah bersama, belajar firman Tuhan, doa malam. Yang dicari apa? Nah, kalau kemudian jawaban kita adalah keselamatan, maka keselamatan itu adalah hal yang sangat penting. Oke? Dan memang kalau kita membaca apa yang Tuhan Yesus sampaikan, katakan di dalam Matius 16 ayat 26, dikatakan betapa keselamatan itu jauh lebih berharga dari seluruh harta yang ada di dunia ini. Ya kan? Matius 16 ayat 26 berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia ini kalau pada akhirnya kamu kehilangan nyawa? Itu perkataan Tuhan Yesus, toh. Nah, maka keselamatan kekal itu menjadi sesuatu yang ternyata lebih berharga dari harta seluruh dunia ini. Masalahnya, apakah kita orang percaya, orang Kristen
benar-benar menghayati bahwa keselamatan itu sebegitu-begitu berharganya, melebihi seluruh harta yang ada di dunia ini. Coba direnungkan, apakah kita pribadi lepas pribadi ini sudah menghayati keselamatan kekal di dalam Yesus Kristus itu seperti itu? Nah, ya, begitu, ya, harta satu-satunya sebenarnya, ya, yang akan menjadi kita miliki kekal selama-lamanya. Tetapi banyak orang rupanya, orang percaya, orang Kristen masih belum memiliki penghayatan yang cukup, ya, akan hal ini. Buktinya, ya, banyak. Firman Tuhan berkata, dari buahnya kamu akan melihat, bisa membedakan pohon yang baik dan yang tidak baik. Dari mana? Dari buahnya. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang katanya Kristen, maka kita bisa, sebenarnya sudah bisa mengambil kesimpulan, apakah orang Kristen ini adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh menghayati keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan benar, ataukah dia orang Kristen yang belum menghayati akan hal itu. Nah, karena sebegitu pentingnya keselamatan kekal kita, ya, maka tentu kita tidak boleh tidak boleh tidak memahami, tidak boleh salah juga dalam memahami. Kalau kemudian kita kembali kepada tema yang akan kita renungkan bersama-sama, yaitu kepastian keselamatan kita, kepastian keselamatan. Kalau kita itu orang Kristen, apakah aku pasti selamat? Kalau aku orang Kristen, apakah aku pasti selamat? Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tema ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya itu tidak bisa, jujur saja saya nggak terlalu bisa berkhotbah dengan bagaimana. Saya mungkin lebih cenderung lebih kepada mengajar, ya. Jadi kadang-kadang begitu banyak yang harus disampaikan dan kemudian waktunya begitu terbatas. Mudah-mudahan ini bisa selesai, oke? Nah, jadi kalau kita Kristen, kalau Bapak Ibu Kristen, kalau saya Kristen, kalau kita Kristen, apakah kita pasti selamat? Pasti? Ada yang jawab pasti? Angkat tangan yang jawab pasti. Pasti? Oke. Ada yang jawab tidak pasti? Kalau tidak ada yang jawab tidak pasti, kan? Semua menjawab pasti selamat? Oke. Apakah semua orang Kristen pasti selamat? Loh, iya sih. Apakah kalau Bapak Ibu Kristen, saya Kristen, kita pasti selamat? Oh, pasti. Apakah semua orang Kristen pasti selamat? Loh, belum tentu. Jadi gimana ini maksudnya? Nah, terus jadi gimana? Tidak semua orang Kristen selamat. Iya. Oke. Berarti ada orang-orang Kristen tertentu saja yang selamat. Betul? Oke. Nah, kalau memang begitu, kita perlu benar-benar membaca manual book kita ini, Alkitab kita ini loh, manual booknya ini loh, ya. Kenapa? Loh kan, coba kalau kita baca Roma 10 ayat 9, 10 dan 13,
Nanti kan di sini kesannya kan semua pasti selamat nih, ya kan? Saya nggak multimedia tampilkan Roma 10 ayat 9, 10 dan yang 13 itu kan kalau kita baca ayat ini kan pasti kesannya semua selamat lah Pak. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 13-nya lagi coba. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan loh. Apa sih susahnya? Kalau cuma ini syarat keselamatan, kalau ini kemudian membuat seseorang itu diselamatkan, apa susahnya? Kalau kita berdasarkan ayat-ayat ini, susah nggak kira-kira? Benar kan? Semua orang bisa lakukan. Semua orang bisa lakukan. Ya. Bahkan seorang anak kecil kita bisa ajari untuk dia, kamu percaya ya, kamu mengaku dengan mulutmu ya, percaya ya, berseru dalam nama Tuhan ya, oke, sudah, kamu selamat. Kan berdasarkan ayat ini selamat kan toh? Iya. Kalau begitu berarti semua orang selamat. Tuh, iya toh. Katanya tadi enggak. Ya benar sih mana ini. Nah, tapi kan kita tidak hanya kemudian mendasarkan kekristenan itu pada 1-2 ayat ini toh. Karena ternyata ada ayat-ayat yang lain yang Tuhan Yesus sampaikan. Misalnya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Berjuanglah untuk melalui pintu yang sempit. Karena tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Atau yang misalnya 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu yang dibacakan di sini oleh Pak Risa. Bukan semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, padahal di sini siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Di sini tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk kerajaan surga. Loh. Maka kita mesti jadi orang Kristen yang benar-benar memahami, mengerti manual book kita di dalam kekristenan, yaitu Alkitab, dengan baik, dengan benar, supaya jangan sampai nanti di ujung sana ternyata kita kecelip. Apa kecelip biasanya Pak Ibu? Bapak Ibu, ada yang jadi marketing asuransi? Ada anak-anak SD itu semua nih. Udah jadi marketing asuransi. Ya mungkin kalau yang dengan online ada yang jadi marketing. Asuransi, misalnya asuransi apa? Asuransi kesehatan atau asuransi mobil kendaraan. Ya. Bisa nggak seseorang itu yang kemudian memiliki polis asuransi pada hari H kecelip karena ternyata polisnya dia tidak bisa klaim? Bisa nggak? Bisa. Tapi bukan karena salah perusahaan asuransinya, tapi karena marketing yang kemudian menjelaskan atau menjual polis itu kepada si klien itu tidak menjelaskan keseluruhannya. Dan si klien ini pun tidak membaca klausul-klausul yang ada di dalam perjanjian
asuransi itu. Maka kemudian ketika terjadi di hari H, dia masuk rumah sakit misalnya, ternyata tidak bisa diklaim. Kenapa? Karena bisa macam-macam. Penyakit yang dia alami atau insiden ini tidak di cover. Ya. Nah, kalau saya sebagai pendeta, saya tidak mau jadi seperti marketing yang kemudian tidak menjelaskan keseluruhannya dan kemudian pada hari H kecelik di sana. Bukan cuma Bapak Ibu yang kemudian diminta pertanggungjawabannya. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai pengajar, akan dimintai pertanggungjawabannya berkali-kali lipat, kata firman Tuhan. Sebagai pengajar, kamu kenapa nggak mengajarkan yang benar? Maka kita mesti ngerti belajar yang benar. Saya mesti juga mengajarkan yang benar. Ya, maka kita hari ini, pagi ini, kita mau belajar, kita mau merenungkan, kita mau menghadapkan diri kita, hidup kita kepada kebenaran firman Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan itu, ya, lewat kebenaran firman Tuhan itu, khususnya dalam tema ini, akan benar-benar kita bisa memahami keselamatan kekal kita dan kepastian keselamatan kekal kita itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita memahami itu, maka firman itu juga kemudian akan membuat kita, akan mendidik kita dalam seluruh kebenaran. Oke? Nah, ayo. Ini saya belum khotbah, baru mulai prolog. Roma 8 ayat yang pertama. Roma 8 ayatnya yang pertama. Nah, sebenarnya khotbah saya ini adalah bisa dibilang sebagai eksposisi daripada kitab Roma, pasalnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-17, ya. Oke, saya akan membagi Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17 ini menjadi 3 bagian penting. Nah, mudah-mudahan hari ini bisa selesai. Kalau hari ini tidak bisa selesai, maka saya akan melanjutkannya. Atau minggu depan saya belum ada, Tuhan kirimkan pembicara. Kalau memang Tuhan belum kirimkan pembicara, ya saya akan lanjutkan lagi tema ini di minggu depan. Kalau belum selesai, ya, kalau sudah selesai ya wis. Oke, Roma 8 ayatnya yang ke 1 dulu. Bagian yang pertama, Roma 8 ayatnya pertama sampai dengan yang keempat. Oke, nanti bisa ditampilkan di sini. Itu dalam TB1, saya akan membacanya dalam TB2. Bapak Ibu bisa lihat nanti perbedaannya. Roma 8 ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang pertama ini penting. Oleh sebab itu sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging tetapi menurut roh. Pasti ada bedanya ya, TB1 dan TB2 ya. Tapi saya berharap perbedaan-perbedaan itu semakin memperkuat arti ya. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang kita baca dalam Roma 8 ayat 1 sampai dengan 4, kita bisa melihat bahwa di situ manusia tidak berdaya karena dosa. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa manusia lakukan
untuk keluar dari jerat dosa, untuk keluar dari perbudakan dosa, untuk keluar dari hukuman dosa dan maut. Tidak ada. Maka kemudian Allah berinisiatif. Allah kemudian berkarya. Firman-Nya menjadi manusia. Yesus Kristus namanya. Mengambil rupa daging. Dan kemudian dikatakan di situ, dalam rupa daging yang berdosa itu, yang dikuasai dosa, serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa itu. Maka kemudian hukuman Allah atas dosa ditimpakan. Jadi di sini sebenarnya di luar karya salib Kristus tidak ada keselamatan. Dan semua itu adalah anugerah. Sebagaimana Efesus 2 ayat 8 yang berkata bahwa karena kasih karunia kamu di dalam Yesus Kristus. Maka Roma 8 ayat 1 perkataan sangat kuat. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus melalui karya salibnya telah menggenapi tuntutan keadilan Allah atas dosa di dalam daging. Yang tidak akan pernah mungkin bisa dilakukan oleh manusia sendiri. Karena seluruh manusia sudah menjadi hamba dosa, menjadi budak dosa. Jadi Allah sendiri yang berinisiatif. Allah sendiri juga yang bertindak lewat firman-Nya. Karena kalau Allah tidak berinisiatif dan Allah tidak bertindak, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat. Nah, berdasarkan Roma 8 ayat 1 ini, yang sudah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, maka kita tidak boleh memahaminya. Nah ya sudah toh, kalau saya sekarang Kristen, saya sudah jadi Kristen, setiap hari Minggu saya membawa Alkitab, saya pergi ke gereja, maka saya sudah tidak lagi tidak ada penghukuman bagiku. Bisa kira-kira dipahami begitu? Bisa? Kalau kita memahami begitu, sama seperti kemudian kita itu pergi setiap hari ke sekolah atau kita kuliah, setiap hari duduk di kelas kita kuliah, karena kita mengatakan bahwa aku ini mahasiswa, jadi aku kuliah, gitu kan? Duduk di kelas ikut kuliah, tapi nggak pernah ngerjakan tugas, nggak pernah juga dosen ngasih tugas apapun dia nggak pernah ikut tugas, ujian apapun, pokoknya cuma ada di kelas, duduk pada waktu jam kuliah. Kira-kira ujungnya lulus apa enggak? Hah? Enggak kan? Enggak, pasti enggak. Maka kita mesti memperjelas akan hal ini. Yang pertama kita mesti memperjelas akan hal ini,
bahwa memang Tuhan Yesus Kristus itu, bahwa ia rela taat sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan untuk menggenapi hukum Taurat dengan sempurna, supaya oleh karya salibnya tuntutan hukum Taurat itu tergenapi di dalam kita yang percaya, orang Kristen. Kita percaya Yesus Kristus itu mati disalibkan bagi kita, bahwa kita sudah dibenarkan melalui karya salib Kristus itu. Kita yang tidak benar kemudian dibenarkan, jika tidak lagi ada penghukuman di dalam Kristus Yesus. Persoalannya, apakah cuma sekedar karena kita mengakui begini maka kemudian ya sudah selesai, tidak ada penghukuman, seperti yang tertulis dalam Roma 10 tadi? Padahal jelas ketika Roma 10, Paulus menulis dalam Roma 10 itu, kita mesti mengerti konteks latar belakangnya. Bagaimana jemaat Roma saat itu yang sedang dikejar-kejar oleh Kaisar Roma, yang sedang dianiaya, yang sedang mau dibunuh karena mereka dituduh telah membakar kota. Sehingga kalau mereka mengaku bahwa mereka itu adalah Kristen, kalau mereka itu kemudian berseru menyatakan diri mereka sebagai Kristen, maka selesai mereka. Wong tidak berseru, tidak mengaku di depan ini aja mereka dikejar-kejar, kamu Kristen ya? Ya kan? Mirip-mirip di zaman tahun berapa itu? Pak Iwan mungkin sudah ada kan? Tahun 60 berapa di negara kita? 65 gitu ya. Mirip-mirip. Mana ada orang yang so aku dari nggak berani, nggak mengaku saja kamu ya, gitu kan? Udah kejar-kejar, apalagi mengaku, ya selesai lah kan? Nah jemaat Roma hari itu mirip. Jangankan mengaku, mereka mungkin berjalan punya teman Kristen aja, kamu juga ya, gitu kan? Maka kalau kemudian kita menulis bahwa kalau kamu mengaku berseru pada dalam, maka kita mesti lihat konteksnya. Maka kita mesti mengerti di dalam Kristus Yesus memang tidak ada penghukuman lagi. Tetapi bagi yang seperti apa? Maka kita mesti melihatnya di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-31. Yohanes 8. Di Roma 8, sekarang Yohanes 8. Nah, ayatnya yang ke-31. Nah, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada orang-orang yang sudah percaya, bukan yang belum percaya. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, dikatakan oleh Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di sana ada satu kata yang kita perlu perhatikan, yaitu jikalau kamu tetap dalam firman-Ku.
kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata tetap menggunakan kata Yunani meno, artinya tinggal tetap, teguh. Berarti di situ ada yang namanya sebuah ketekunan. Jadi di situ Roma 8 ayat 1 tadi mau mengatakan bahwa di dalam, kalau kita tinggal di dalam Yesus Kristus, kalau kita tetap di dalam Dia yang adalah Sang Firman itu, Dia yang adalah Sang kebenaran itu sendiri. Kalau kita tetap tinggal di situ, kita meno, teguh, bertekun, dalam kebenaran itu, dalam firman kebenaran itu, maka orang-orang yang demikian inilah yang kemudian tidak lagi ada penghukuman. Tidak lagi ada penghukuman. Nah, coba kita baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15. Oke, Yohanes 15 ayatnya yang ke-5 mulai ya. Perikopnya kan pokok anggur yang benar. Perhatikan, betul nggak? Akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, perhatikan, siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dan kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Hanya ketika kita itu tinggal tetap di dalam Yesus Kristus, hanya karena kalau kita itu tinggal tetap di dalam kebenaran, Sang kebenaran itu, Sang firman itu, kita tinggal, kita tetap, kita bertekun, kita teguh, maka orang-orang percaya yang demikian inilah yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oke. Nah, jadi kita di bagian pertama ini mesti mengerti, mesti paham, tahu. Jadi kalau kita ngomong aku orang Kristen, aku percaya Yesus Kristus Tuhan, maka kita tahu bukan cuma begitu toh. Bagaimanakah kita tinggal tetap di dalam Sang kebenaran, Sang firman Yesus Kristus Tuhan itu? Bagaimana kita tetap dalam kebenaran itu, tinggal. Memang dialah di atas dasar pernyataan iman kita bahwa Yesus Kristus itu telah mati menebus dosa-dosaku. Aku telah dibenarkan oleh karena karya salibnya. Yes. Tapi gak cukup dengan cuma ngomong begitu.
apakah kita sungguh-sungguh hidup kita itu tinggal tetap di dalam kebenaran? Ya. Apakah kita sungguh-sungguh tinggal teguh, bertekun tetap dalam firman? Amin. Nah, tinggal tetap ini penting, teguh, dan kemudian itu berarti bertekun terus sampai akhir, itu penting. Kenapa? Nah, lanjut Roma 8 ayat 5, ini bagian yang kedua. Ya. Bagian yang kedua. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. 9. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ada poin-poin yang penting di sini Bapak Ibu yang tadi terkait dengan mengapa orang percaya itu mesti harus tinggal tetap dalam kebenaran. Dia harus menu teguh, bertekun sampai akhir dalam kebenaran. Mengapa? Kalau dia kemudian keluar dari kebenaran itu, dia keluar dari sang kebenaran itu, maka dia seperti carang tadi itu yang memisahkan diri dari pokok pohonnya, tinggal dipungut orang dan kemudian akan dibakar. Adakah orang-orang yang kemudian di gereja, yang setiap hari Minggu di gereja seperti ini? Tidak jaminan. Kalau seseorang itu hadir hari Minggu di gereja, tidak jaminan juga kalau seseorang itu ketika hadir di gereja dia bisa jingkrak-jingkrak ketika memuji Tuhan, dan bahkan bisa nangis-nangis kalau dalam penyembahan, atau kemudian waduh rasanya bagaimana. Terus kemudian apakah jaminan bahwa dia itu kemudian sudah benar-benar tinggal dalam kebenaran? Pagi hari ini kita mesti renungkan, bagaimana dengan diri kita? Karena pada waktunya nanti tidak ada yang menyertai kita. Kita akan benar-benar sendirian ketika pada hari hanya nanti itu. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa menutupi mata Allah melihat. Ya. Nah, maka kita mesti tinggal tetap dalam firman, teguh dalam kebenaran. Mengapa? Karena ternyata Allah kemudian kepada orang-orang yang telah dipanggilnya, yang telah dipilihnya itu, kalau memang sungguh-sungguh kita dipilih, maka di situ Allah sudah memperlengkapi dengan yang namanya Roh Kudus. Allah
Allah mau menguduskan umatnya. Allah mau menguduskan kita. Bahkan Allah kemudian juga mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Masalahnya proses pengudusan ini dan kemudian kita diadopsi menjadi anak-anak Allah itu adalah sebuah proses. Perhatikan di situ Bapak Ibu Saudara. Perhatikan di situ. Ada kata yang bagus yang kita perlu renungkan. Tabiat daging. Di TB1 ada nggak tabiat daging tadi? Roma 8 ayat 5. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Dalam TB2, sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging. Roma 8 ayat 5, bukan. Roma 8 ayat 5. Nah, sebab mereka yang hidup menurut daging. TB2 mau diperbaiki dengan ada kalimat tabiat daging. Apa perbedaannya Bapak Ibu Saudara? Saya mau tanya, orang Kristen bisa berdosa enggak? Orang Kristen bisa melakukan perbuatan dosa enggak? Apa bedanya perbuatan dengan tabiat? Nah, ini penting. Ya. Kalau kita melihat seseorang Kristen itu kemudian dia melakukan perbuatan dosa, jangan kemudian kita buru-buru menghakimi. Menghakimi tidak boleh, apalagi kemudian Kristen. Setiap orang Kristen itu bisa melakukan dosa. Kita tidak kebal dosa, sekalipun kita Kristen. Tetapi, nah di sini loh, makanya ayat-ayat ini begitu luar biasa. Coba perhatikan, ya. Ada yang di situ dikatakan sebagai keinginan daging, dalam bentuk keinginan. Yang namanya keinginan sudah dilakukan belum? Tapi ada keinginan daging. Kemudian ada yang namanya di situ juga perbuatan daging. Kemudian ada tabiat daging. Ketika keinginan daging itu kemudian kita lakukan, kita tindakan menjadi perbuatan. Tapi perbuatan itu butuh waktu lagi untuk kemudian dia menjadi tabiat. Maka sama seperti seseorang itu ada keinginan roh karena pimpinan Roh Kudus, kemudian perbuatan roh, dan kemudian ada tabiat roh. Maka ketika Alkitab mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir, loh ya apa cara? Dosa menghujat Roh Kudus itu dosa yang mendatangkan maut. Saya mau tanya, seperti apa menghujat Roh Kudus? Apa kemudian Bapak Ibu tunjuk-tunjuk Roh Kudus dan hujat-hujat begini? Hah? Apa kita tunjuk-tunjuk dan hujat-hujat Roh Kudus? Itu yang namanya dosa menghujat Roh Kudus? Ada keinginan daging yang berdosa ini, yang kalau kemudian kita lakukan menjadi sebuah perbuatan daging. Dan kalau kita terus-menerus kita tinggal tetap bertekun dalam perbuatan-perbuatan daging itu,
maka kita akan memiliki yang namanya tabiat Sebaliknya, ada keinginan roh yang dimunculkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang kalau kita kemudian mau dipimpin oleh Roh Kudus itu menjadi perbuatan roh di dalam kita. Kalau kita lakukan terus-menerus perbuatan roh itu di dalam kita, akan menjadi kita memiliki yang namanya tabiat. Maka kalau kita membaca dalam Galatia 5, ya, di sana dikatakan perbuatan daging sudah nyata, gitu kan? Maka jelas di situ. Tetapi orang-orang percaya, kalau kamu hidup di dalam roh, beri dirimu dipimpin oleh roh, ada kata yang bagus di situ yang kita harus tahu. Di dalam Galatia 5 ayat 16 kata, kalau kamu hidup dalam roh, kamu berilah dirimu dipimpin oleh roh, menggunakan kata Yunani aku. Tetapi ketika di ayat yang ke-25 dalam Galatia 5 itu, berjalan bersama roh, itu seperti orang baris berbaris, berjalan bersama roh. Stoikeo, stoikomen. Bagaimana seseorang itu memberi diri dipimpin oleh roh, terus berproses sampai dia bisa berjalan bersama dengan roh, memiliki yang namanya tabiat roh. Jadi yang namanya dosa menghujat Roh Kudus itu bukan kemudian kita tunjuk-tunjuk dan kita ngomong-ngomong kasar gitu dengan Roh Kudus, bukan. Tetapi bagaimana kemudian Roh Kudus yang mau menuntun kita, memimpin kita itu tidak kita tolak, karena kita lebih menuruti keinginan daging kita. Terus kita jadikan keinginan daging itu dalam perbuatan kita. Terus kemudian kita terus lakukan itu sampai kemudian menjadi sebuah tabiat daging di dalam diri kita. Karena kalau orang Kristen itu ukurannya hanya perbuatan dosa, selesai, kita nggak ada yang bisa selamat. Coba, ayo ditimbang. Sejak jadi Kristen, atau setiap hari kita Kristen, hari ini perbuatan baik kita dengan perbuatan dosa kita banyak mana? Hah? Lah kan nggak selamat kita. Maka hari ini kita kalau Tuhan Yesus katakan perbuatan dosa kita itu sudah diampuni, persoalannya bukan pada perbuatan dosanya, tetapi hati-hati. Jangan sampai kalau kita turuti terus itu, kita tetap di dalam itu, kita memiliki yang namanya tabiat dosa, tabiat daging, karakter padahal Allah mau kita memiliki yang namanya tabiat roh. Dan dua-duanya itu butuh proses. Sekarang tinggal kita mau lakukan yang mana ini. Misalnya muncul keinginan untuk nonton porno, film porno. Muncul keinginan, kemudian ambil handphone, menjadi sebuah perbuatan. Terus, nggak apa-apa kan, cuma satu kali aja kok. Pengen tahu cok, pengen tahu.
Ada sekali, ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali terusan gitu. Kalau terus itu dilakukan, keinginan tadi itu menjadi perbuatan, dan perbuatan itu terus dilakukan, akhirnya bagaimana? Butuh proses kan? Makanya kita juga nggak boleh meremehkan. Enggak kok Pak, aku nggak sampai lah. Saya nggak sampai nanti akan jadi punya yang namanya tabiat daging. Enggak Pak. Tak batasi kok. Enggak tak batasi. Belum sampai jadi tabiat, pasti aku sudah minggir duluan. Kira-kira bisa nggak begitu? Nggak bisa kan? Makanya hati-hati. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk supaya memunculkan keinginan-keinginan roh di dalam kita. Dan oleh kuat kuasa Roh Kudus itu, dari keinginan itu menjadi perbuatan roh. Dan terus kemudian kita mau terus-menerus, kita mau terus, dan kemudian itu menjadi sebuah tabiat roh di dalam diri kita. Hati-hati dengan yang daging tadi itu. Karena kalau tidak, dari mulai keinginan akan menjadi perbuatan dan akan sampai kepada tabiat daging. Kalau seperti itu, maka proses pengudusan itu menjadi tidak berjalan di dalam hidup kita. Dan kalau proses pengudusan itu tidak berjalan di dalam hidup seorang yang sekalipun mengaku dirinya Kristen, yang sekalipun dia setiap minggu pergi ke gereja, yang setiap mungkin ikut doa malam, suka dengar khotbah dan segala macam, tetapi proses pengudusan ini tidak terjadi di dalam hidupnya, karena dia memang benar-benar dia nggak mau, dia masih terus punya keinginan perbuatan dan bahkan tabiat daging, tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, apalagi berjalan seiring stoikeo dengan Roh Kudus. Maka sekalipun dia menyebut dirinya Kristen, orang ini selamat atau tidak? Oke, yang terakhir, saya nggak bisa selesai ternyata kan? Pak, bukankah keselamatan itu adalah karena anugerah? Jadi kita tinggal terima. Pasti selamat. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada lagi yang mengatakan seperti itu tidak benar. Tidak semua orang yang mengaku dirinya Kristen akan selamat. Pasti selamat, tidak. Karena Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang terakhir ini. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, Oke, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke 18, 19. Anak-anak, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Dari hal inilah kita mengetahui bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Perhatikan ayat 19. Memang mereka berasal dari antara, tetapi mereka bukan bagian dari kita. Sebab jika mereka bagian dari kita, tentu mereka tetap bersama kita.
Tapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa mereka semua memang bukan bagian dari kita. Antikristus itu muncul dari gereja atau dari orang-orang percaya atau dari luar orang percaya? Bukan semua orang yang menyebut dirinya Kristen adalah Kristen. Maka bukan semua orang Kristen pasti selamat. Tapi kalau memang engkau Kristen, benar-benar Kristen, dalam artian satu, kapan orang pengikut Kristus itu disebut Kristen pertama kali? Ayo anak-anak STT, di kota apa? Di kota Antioquia. Ditulis di mana itu? Kisah Rasul berapa? Di Antioquia ketika pertama kali, ketika Barnabas dan Rasul Paulus waktu itu mengajar di Antioquia selama 1 tahun lamanya, dan Alkitab kemudian menuliskan pada waktu itulah mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Mengapa orang menyebut mereka Kristen? Padahal kan sebelumnya tidak ada sebutan Kristen. Mereka cuma disebut sebagai pengikut jalan Tuhan, pengikut Kristus. Orang semua memanggil mereka Kristen karena mereka melihat mereka ini seperti Kristus. Melakukan praktek cara hidup seperti Kristus. Maka mereka disebut Kristen. Tapi sejak saat sebenarnya pada waktu itu pun Yohanes sudah berkata, bukan mulai sekarang ini ada yang namanya Kristen palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Bukan baru hari-hari ini. Dari sejak awalnya itu sudah ada. Dan hari ini justru semakin banyak. 1 Yohanes tadi mengatakan, Antikristus itu nanti munculnya juga dari antara kita. Orang-orang yang mengaku dirinya orang percaya, orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka tidak tinggal tetap di dalam kebenaran. Dan kalau tidak tinggal tetap di dalam kebenaran, maka tentu saja di dalam mereka masih ada penghukum. Karena tidak tinggal tetap di dalam Sang Firman kebenaran, tidak tinggal tetap di dalam Kristus Yesus. Di luar, begitu kita tidak lagi tinggal di dalam Kristus Yesus, ada penghalang. Maka benarlah ketika Efesus 2 ayat 8 berkata, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena iman itu di dalamnya melibatkan perbuatan. Tanpa perbuatan iman itu mati. Maka kembali kepada pertanyaan, kalau begitu, orang Kristen yang seperti apa yang kemudian sungguh-sungguh memiliki kepastian keselamatan? Kalau kita adalah orang-orang Kristen yang sejati, yang memang tinggal tetap dalam kebenaran, kita mau teguh, tetap dan terus bertekun dalam kebenaran.
Karena memang melalui itulah proses pengudusan kita terjadi. Amin. Allah itu kudus. Tidak mungkin sesuatu yang tidak kudus ada di hadapannya. Allah mau kita masuk dalam proses pengudusan oleh firman kebenarannya, oleh kuat kuasa Roh Kudusnya. Allah tidak mengatakan, ayo kamu harus mampu mengudus, jadi orang kudus. Bukan. Jangan salah. Kita nggak akan pernah mampu jadi kudus. Tetapi kita mau memberi diri untuk dikuduskan. Kita mau memberi diri untuk dikuduskan. Tanda orang Kristen yang pasti selamat adalah dia mau memberi dirinya untuk tetap terus tinggal dalam kebenaran, mengikuti diproses dalam pengudusan lewat firman itu dan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Mau dan mau. Dan mestinya nanti akan semakin rela, karena ada satu kata yang saya belum sempat bahas. Di sana disebut sebagai, minggu depan kalau tidak ada pembicara yang Tuhan kirimkan ke tempat ini, saya akan bahas ini di dalam Roma tadi. Roma 8 tadi ada satu kalimat, satu kata yang perlu, penting untuk dibahas, dan kemudian membahas lagi ayat-ayat selanjutnya sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu kata itu adalah ada di ayat 9, dikatakan di sana, namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam tabiat roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Memiliki roh Kristus. Kalau kita itu milik Kristus, pasti selamat. Maka di dalam kita punya yang namanya Roh Kristus. Pasti. Karena kalau kita nggak memiliki Roh Kristus ini, maka kita pasti bukan milik Kristus. Dan kalau kita bukan milik Kristus, pasti kita pun kalau kita mau 1000 kali, 1 juta kali kita ngomong bahwa kita ini Kristen, pasti tidak salah. Kenapa? Karena tidak memiliki Roh Kristus. Apa itu Roh Kristus? Apa itu Roh Kristus? Minggu depan kita akan bahas, atau minggu depannya lagi. Tapi pagi hari ini, ingat, kita renungkan. Kalau kita dikoreksi, kita beri diri kita dikoreksi. Kalau kita ditegur, kita beri diri kita, ya tegur aku Tuhan, aku salah. Orang Kristen seperti apakah kita? Apakah kita adalah orang Kristen yang memang sedang berproses memberi diri kita untuk setiap hari dikuduskan? Kita mau tinggal tetap dalam kebenaran. Kita mau terus tinggal tetap teguh di dalam sang kebenaran, sang firman Yesus Kristus itu. Kita mau bertekun terus di dalamnya. Karena kita tahu bahwa Allah mau menguduskan kita dalam kebenarannya lewat kuat kuasa Roh Kudusnya. Supaya keinginan-keinginan daging kita, supaya perbuatan-perbuatan daging kita tidak menjadi sebuah tabiat daging, tetapi akan digantikan oleh keinginan-keinginan roh, yang kemudian akan melahirkan perbuatan-perbuatan roh, yang pada akhirnya akan membentuk kepada kita tabiat roh. Apakah kita orang Kristen yang seperti itu? Kita memang mungkin bisa jatuh dalam dosa. Kita mungkin memang bisa melakukan perbuatan dosa. Tetapi jangan tinggal tetap
terus di dalam perbuatan-perbuatan itu sampai menjadi sebuah tabiat. Karena kalau itu yang terjadi, maka sebenarnya sekalipun kita menyebut diri Kristen, kita bukanlah orang Kristen. Kita orang yang demikian itu adalah orang Kristen palsu, bukan orang Kristen sejatinya. Dan orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang benar, dia akan memiliki keinginan roh, melakukan perbuatan roh, sampai memiliki yang namanya tabiat roh oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Mari saya di musik PAW. Hanya oleh karena kasih anugerah-Mu, hanya oleh karena kasih kemurahan-Mu dan kasih karunia-Mu ya Bapa, kami beroleh hidup yang baru. Kami beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih. Oh haleluya. Sampaikan ucapan kasih. Berterima kasihlah, mengucap syukurlah kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia yang telah mati bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menebus kita. Hingga olehnya kita beroleh hidup yang baru, diselamatkan. Terima kasih untuk perjamuan kudus Tuhan yang kami boleh ikut ambil bagian makan dan meminumnya pada saat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Dan saat ini ya Bapa, sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini,
Kami mengangkat tangan kami dan kami menengadahkan wajah kami memandang kepada Engkau. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Bapa. Engkau yang sudah memberikan putra tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk mati disalibkan, mengampuni dosa-dosa kami dan menebus kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Tidak dapat kami membalas apapun selain seluruh hidup kami sepenuhnya hanya bagi Engkau, bagi hormat dan kemuliaan-Mu seluruh hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat anugerah dan kemurahan yang dari Bapa kita di surga. Berkat-berkat yang terbaik itu turun tercurah dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Kira-kiranya semuanya itu diberkati dengan berkat-berkat yang terbaik dalam kasih anugerah kemurahan Bapa kita di surga. Dan kiranya cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus itu yang akan terus menolong, menuntun dan membimbing engkau untuk terus berjalan dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan, menghiburkan di sepanjang jalan-jalan yang akan kau lalui, dari mulai sejak siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semuanya adalah anak-anak Bapa yang diberkati oleh Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin.